pelajaran sejarah Indonesia, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas pada materi bab 2, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, untuk pembahasan materi kita yaitu perkembangan politik sistem pemerintahan. Kalau kita berbicara masalah pemerintahan, tentu kita akan berbicara mengenai kekuasaan-kekuasaan atau siapa yang memimpin pada masa itu. Pertama adalah apa itu masa demokrasi parlementer. Jadi apa yang dimaksud dengan masa demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer adalah sistem perorganisasian suatu negara yang memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif, yang memberikan lembaga kepada legislatif untuk membentuk kabinet serta melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Dan dalam sistem parlemen ini yang dimana sangat berkuasa, sistem ini biasa juga disebut dengan nama sistem demokrasi liberal. Oke, yang kedua adalah bagaimana demokrasi parlementer itu. Jadi kapan mulai terjadi masa demokrasi parlementer ini? Masa demokrasi parlementer ini adalah masa berlangsung di mana dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juni sampai tanggal 5 Juli tahun 1959. Jadi terjadi kurang lebih 9 tahun. Nah, landasan hukum yang melandasi dari sistem demokrasi parlementer ini adalah yaitu landasan hukum negara yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang biasa dikenal dengan nama UUDS UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu yang terjadi di tahun 1950. Nah, kemudian selain itu masa ini juga ditandai dengan banyaknya partai-partai politik yang selalu berebut kekuasaan atau berebut kedudukan inilah yang sangat mempengaruhinya. Kemudian sistem kabinet yang digunakan pada masa ini juga disebut dengan nama Saken kabinet atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli yang tidak melihat latar belakang dari yang tokoh ahli yang tidak melihat latar belakang partai, itu yang disebut dengan Saken kabinet. Next, kita akan membahas mengenai masa pemerintahan pada demokrasi parlementer. Ada 7 kali pergantian masa demokrasi parlementer selama kurang lebih 9 tahun. Apa yang menyebabkan sampai masa demokrasi parlementer ini terjadinya 7 kali pergantian masa kabinet? Tentu sebentar kita akan bahas satu persatu dan tentunya kalian akan mengetahuinya apa yang menyebabkan sehingga berulang kali terjadinya masa kabinet ini. Oke, ada kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin, dan yang keenam Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mengenai kabinet Natsir. Kabinet Natsir sendiri terlihat pada program kerjanya adalah yang pertama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, program kerja dari kabinet Natsir sendiri adalah menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara, Kemudian program kerja yang dijalankan oleh kabinet Natsir yang ketiga adalah menggiatkan usaha
mencapai keamanan dan ketentraman. Dan yang keempat dari program kerja Kabinet Natsir itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, ya. Gitu. Kelima dari hasil program kerja Kabinet Natsir adalah menyempurnakan organisasi singkat perang, ya. Itu. Dan yang keenam, yang terakhir dari program kerja Kabinet Natsir yang keenam itu adalah memperjuangkan penyelesaian masalah atau persoalan Irian Barat. Itu program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Natsir. Tetapi ketika Kabinet Natsir menjabat pada masa demokrasi parlementer itu, Kabinet Natsir juga ini mengalami kegagalan. Apa yang menyebabkan berakhirnya Kabinet Natsir dan digantikan oleh Kabinet Sukiman? Penyebab dari jatuhnya Kabinet Natsir itu adalah berakhirnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari partai PNI. Itu yang menyebabkan sehingga menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRDS pada partai PNI menganggap bahwa peraturan pemerintah nomor 39 peraturan pada 39 tahun 1950 itu mengenai DPRD terlalu menguntungkan massa, ya. Itu yang menyebabkan. Inilah yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Natsir dan digantikan oleh Kabinet Sukiman. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman juga ini melakukan berbagai bentuk program kerjanya. Apa saja program kerja yang dilakukan oleh Kabinet Sukiman? Yang pertama itu adalah menjalankan tindakan-tindakannya yang tegas, menjamin keamanan dan ketentraman. Kemudian program kerja yang kedua yaitu membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran, ya, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat. Itu yang kedua, ya, berbicara mengenai kehidupan sosial dan perekonomian rakyat. Dan yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian masalah persiapan pemilihan umum. Itu. Dan yang keempat adalah menjalankan politik, ya. Yang keempat itu menjalankan politik luar negeri bebas aktif, ya. Nah, inilah Kabinet Sukiman yang melakukan tentang politik bebas aktif. Dan yang terakhir adalah memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, gitu, ya. Tetapi pada masa Kabinet Sukiman ini berdiri atau memerintah pada masa demokrasi parlementer, ternyata Kabinet Sukiman juga ini mengalami kegagalan. Apa yang membuat dari jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu adalah menyebabkan adanya pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Inilah yang membuat dia jatuh sehingga Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika, ya, sehingga dipandang bahwa lebih memperhatikan kepada Amerika mengenai masalah politik luar negeri yang bebas aktif. Inilah yang menyebabkan Kabinet Sukiman ini jatuh, di mana mereka dianggap bahwa lebih cenderung kepada blok barat sehingga membuat Kabinet Sukiman jatuh. Setelah jatuhnya Kabinet Sukiman, maka digantilah oleh Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo selama dia memerintah juga memiliki program kerja yang dilaksanakan. Apa program kerja yang dilaksanakan oleh Kabinet Wilopo? Yaitu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, ya, hampir sama tadi dengan kabinet program kerja Kabinet Sukiman. Kemudian yang kedua, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi setelah
Irian Barat diambil oleh negara lain, dia berusaha untuk mengembalikan kembali Irian Barat ini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan yang ketiga yang dilakukan atau program kerja pada kabinet Wilopo ini adalah meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, itu ya. Oke. Tetapi ketika kabinet Wilopo juga menjabat menggantikan kabinet Sukiman, ternyata kabinet Wilopo mengalami kegagalan sehingga kabinet Wilopo ini berakhir, ya. Apa yang menyebabkan adalah tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, ya. Ada masalah yang timbul di situ, yaitu peristiwa ini dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat dan yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Inilah yang tidak bisa dikendalikan oleh kabinet Wilopo, sehingga kabinet Wilopo juga jatuh di masa pemerintahannya itu, di mana dia menjabat yaitu pada bulan April tahun 1952 sampai Juni 1953. Setelah jatuhnya itu, maka digantilah kabinet Wilopo ini oleh kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang menjabat pada bulan Juni 1953 sampai Agustus 1955. Apa yang menjadi faktor utama atau apa yang menjadi program kerja pada kabinet Ali Sastro Amijoyo, yaitu yang pertama adalah menuntaskan pemberontakan DI-TI di berbagai daerah. Saya kira mengenai pembahasan DI-TI kita sudah membahas di pertemuan kita, yaitu mengenai desintegrasi bangsa. Nah, kemudian yang kedua dari program kerjanya itu adalah meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum, ya. Jadi 3 hal, yaitu mengenai kesejahteraan, kemakmuran dan pemilihan umum. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan yang ketiga adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau disebut dengan KAA. Ini yang menjadi program kerja Ali Sastro Amijoyo I. Pada masa Ali Sastro Amijoyo I juga mengalami kendala, sehingga Ali Sastro Amijoyo I jatuh pada masa pemerintahannya dan digantikan oleh Burhanuddin yang menjabat pada bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956. Adapun hasil program kerja yang dilakukan oleh Burhanuddin, yang pertama itu adalah mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini adalah mengenai kepercayaan antara angkatan darat dan masyarakat. Jadi Burhanuddin ini kembali menyatukan bahwa dia berusaha untuk mempercayakan kebersamaan antara angkatan darat dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perjuangan yang dilakukan mengenai pengembalian masalah Irian Barat. Jadi tetap masalah Irian Barat yang terus berusaha untuk dikembalikan kepada wilayah Republik Indonesia. Pada masa Burhanuddin menjabat, adapun masalah kendala yang dialami sehingga Burhanuddin mengalami kegagalan dan digantikan oleh Ali Sastro Amijoyo I. Kendala yang dihadapi oleh Burhanuddin Burhanuddin ini adalah kabinet ini jatuh dikarenakan adanya sekelompok oposisi yang mencetuskan moral tidak percaya di parlemen. Ya, adanya sekelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya di parlemen. Tetapi masa tugasnya ini juga sudah selesai, ya. Dan akhirnya masa Burhanuddin ini digantikan kembali oleh Ali Sastro Amijoyo II. Jadi kembali Ali Sastro Amijoyo II ini menjadi pemerintahan di demokrasi parlementer. Nah, Amijoyo II ini
berlangsung dari tahun 1956 sampai 1957 ya. Adapun mengenai program kerja yang dilakukan oleh Ali Sastro Amijoyo II yaitu adalah menyelesaikan pembatasan hasil KMB, konferensi meja bundar yang juga kita bahas di desintegrasi bangsa. Kemudian menyelesaikan masalah Iran Barat, lagi-lagi mengenai Iran Barat yang harus diselesaikan. Kemudian itu mengusahakan perbaikan nasib kaum kaum buruh dan para pegawai. Kemudian menyehatkan keseimbangan masalah keuangan negara. Ya, ini berbicara mengenai masalah ekonomi nasional. Nah, setelah Ali Sastro Amijoyo menjabat, dia pun juga jatuh kepada masa pemerintahannya. Yang mengakibatkan dia jatuh ini karena kabinet ini tidak berumur lebih dari 1 tahun dan pada akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Marsudi dan menyelenggarakan mandatnya kepada presiden. Jadi Ali Sastro juga kembali jatuh dan dia menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah jatuhnya ini, maka yang terakhir adalah kabinet Juanda pada masa tahun 1957 sampai 1959. Hasil kerja dari Juanda ini adalah membentuk Dewan Nasional, kemudian normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KNB, dan yang terakhir adalah mempercepat pembangunan. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran mengenai beberapa kabinet yang memerintah di masa demokrasi parlementer. Tetapi pada masa Juanda juga mengalami kegagalan dan dia jatuh di masa pemerintahannya, yaitu ketika karena dikeluarkannya yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, yaitu sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin, dan pada masa itu diumumkan kabinet kerja dengan Presiden Soekarno-Hatta menjadi Perdana Menteri, yaitu dan Juanda sebagai Menteri Utama. Ya, jadi setelah lepasnya dari kabinet Juanda ini, maka dikeluarkannya adalah Dekret 5 Juli, yaitu memasuki pada sistem pemerintahan yaitu demokrasi terpimpin. Oke, inilah materi pembelajaran kita mengenai masa pemerintahan pada masa demokrasi parlementer yang terjadi di tahun 1950 sampai 1959. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengenai tugasnya, yaitu kalian mencari bahwa apa yang menyebabkan terjadinya pergantian kabinet selama 7 kali dalam waktu kurang lebih 9 tahun. Jadi apa yang menyebabkan seringkali bergantinya kabinet dalam waktu kurang lebih 9 tahun dan pergantian kabinet selama 7 kali. Baik, itulah pertemuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian di rumah tetap termotivasi, tetap sehat. Saya akhiri, selamat pagi, salam, Tuhan Yesus memberkati.